Oke, semuanya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak, dan selamat pagi Bapak Yudo. Hari ini kita akan melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan alumni yaitu Bapak Simbat. Oke, sebelumnya saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Terus yang kedua adalah pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Terus yang ketiga adalah pengantar dari moderator. Terus yang keempat adalah pemaparan dari narasumber. Terus sesi tanya jawab. Terus dilanjut dengan penutup dari Bapak Kepala Sekolah dan ucapan terima kasih dan doa penutup. Oke, sebelumnya kita untuk buka acara, kita berdoa dulu. Saya minta bantuan ke Bu Ria ya, untuk kita berdoa, kita sikap doa dulu. Oke, terima kasih Pak Hendri. Kita awali PJJ kita hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin doa secara Katolik. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat karunia-Mu yang boleh kami terima hingga hari ini. Pagi ini kami akan mengadakan kegiatan alumni mengajar dengan tema mengenal perbankan yang akan disampaikan oleh Bapak Simbat. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi kami yakin Engkau tetap hadir menyertai kami semua. Berkatilah ya Bapa, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan semua peserta pun dapat memperoleh manfaatnya dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bu Ria untuk doanya. Selanjutnya pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yudo, saya persilahkan. Bapak Yudo. Selamat pagi Pak Hendri. Oke. Pak Yudo perwakilan ya. Saya Pak Yudo sepertinya lagi ini ada tamu dari dinas ya. Oh iya, ada. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Yang saya hormati Bapak Sinan Riyadi selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan dan Bapak Ibu orang tua yang mendampingi dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat pagi. Hari ini Pak Yudo mungkin belum bisa bergabung karena Pak Yudo ada tamu dari dinas, kalau tidak ada yang mau wawancara. Jadi ada peserta didik kelas 7 yang mau masuk gitu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perbankan. Nanti mungkin kita akan dapat ilmu tentang dunia bank gitu ya Pak Sinan ya. Terus saya minta bantuan kepada Pak Sinan Riyadi untuk membantu anak-anak untuk belajar tentang dunia bank ini, Pak. Nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Hendri dan Pak Sinan untuk menyampaikan materi-materinya. Jadi terima kasih Pak Sinan atas bantuannya untuk anak-anak SMP Tarangati 3, untuk adik-adik kelas Bapak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Begitu aja Pak, semoga acara hari ini lancar dan jaringan internet lancar gitu ya Bapak Ibu ya dan anak-anak. Begitu Pak Hendri. Oke. Selamat berpuasa. Oke, terima kasih Bu Adri yang telah mewakili dari pihak sekolah. Ya, minta maaf Pak Yudo ada tamu dari dinas tadi. Oke, selanjutnya kita untuk sesi
berikutnya yaitu pengarahan dari moderator, yaitu beberapa kayak misalnya ketentuan. Yang pertama bahwa kamera di-on-kan. Yang pertama, oke, saya bacakan tata tertibnya ya. 1, sikap duduk yang sopan. Yang kedua, tidak boleh sambil memakan. Terus yang ketiga, chat digunakan hanya untuk bertanya, ya. Terus yang keempat adalah latar belakang atau background Anda saat mengikuti pertemuan harus rapi. Terus yang kelima, jika ada pertanyaan disampaikan dengan sopan dan mengucapkan terima kasih setelah selesai. Terus yang keenam, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun apabila terjadi screen atau layar. Terus yang ketujuh, posisi kamera harus on sehingga wajah kalian terlihat. Jangan sampai kameranya off hanya menampilkan nama atau gambar kalian. Oke, yang kedelapan adalah mikrofon dalam posisi off atau mati digunakan hanya saat bertanya supaya tidak terjadi atau tidak timbul kebisingan. Itu aja tata tertibnya. Oke, selanjutnya saya langsung ke Bapak Simban untuk memberikan sesinya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, dan adik-adik sekalian juga semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Senang sekali saya sebagai alumni bisa bergabung dengan sekolah yang saya cintai, yang membesarkan saya. Ya. Saya senang sekali karena ini tidak akan saya lupa seumur hidup. Bayangkan SD saya, SMP saya itu dari Takanita. Dan saya ini angkatan pertama lagi. Makanya waktu diminta di Qatar itu, kalau ada yang bisa mengajar, saya langsung volunteer untuk ngajar. Karena kebetulan saya suka ngajar. Jadi memang karena saya sampai hari ini saya masih kerja di bank juga. Dan kebetulan buat saya ilmu itu adalah untuk kita serahkan kepada yang lain. Ya. Kita akan jadi sukses kalau kita bisa bikin orang lain sukses. Saya sudah cukup berumur, harusnya saya udah pensiun, tapi masih tetap dipakai di bank ini. Jadi saya memang sedikit boleh sedikit ralat ya. Beberapa kali orang salah terus, jadi memang agak susah nih. Nama saya tuh sebetulnya Sinbad. Sinbad nih, Pak. Sinbad ya. Ada yang bilang Sinan, ada yang Sidap, macam-macam deh. Okay. Tapi kalau mau gampang inget aja film Aladdin lah, kalau ada Sinbad gitu ya. Jadi, tapi saya dulu zaman saya sekolah sih saya dipanggilnya Cindy gitu ya. Dan itu nama panggilan saya di rumah. Tapi karena saya dulu udah mulai kerja, sejak saya kerja saya pakai nama Sinbad itu. Jadi mohon maaf tadi Bu Adri mungkin Sinan, kemudian jadi macam-macam, tapi nggak apa-apa. Buat saya itu saya udah biasa. Tapi panggilan saya kalau resminya tuh Sinbad. Ya. Sinbad the Sailor lah, cuma nyasar ke bank. Aja yang bikin jadi saya sedikit meralat sedikit. Izinkan saya untuk sharing ya. Saya mungkin lebih bagus saya bilang sharing. Walaupun saya minta izin slide saya ini untuk adik-adik di SMP ini kelihatannya saya rubah banyak karena banyak terlalu detail dan terlalu banyak teknis. Saya kebetulan materinya hanya sekedar pengenalan, jadi saya hanya sekedar memberikan pengenalan insight saja, nggak banyak slide-nya, tapi mudah-mudahan memberi gambaran jelas buat kita ke depannya. Dan tentunya saya sangat berharap sekali adik-adik sekalian akan menjadi para leader ke depannya, ya, akan jadi para orang-orang yang sukses dan membawa nama alumni kita dengan lebih baik lagi ya. Jadi ini harapan saya yang sangat-sangat besar karena dan dengan doa dari kita semua tadi saya senang sekali, saya masih ingat tuh doa Bapak kami. Salam Maria segala macam setiap kali kita mulai, selalu kita mulai dengan seperti itu. Izinkan saya memulai slide-nya ya. Okay. Jadi ini saya sengaja memberikan secara gambaran ya, intinya saja, tapi artinya saya bangga untuk menyampaikan bahwa saya itu angkatan pertama ya. Jadi saya tuh lulus tahun 77, mungkin adik-adik belum pada yang lahir mungkin ya. Jadi saya ingat banget kita sekolah masuk dan akhirnya
lulus SD itu tahun 74, kemudian tahun 77 saya lulus SMP. Nah, kemudian dari situ karena di SMA-nya saya mau masuk Tarakanita, cuman Tarakanita SMA-nya cewek semua. Terpaksa deh saya masuk Pangudi Luhur. Jadi saya masuk Pangudi Luhur yang SMA-nya dari di Jakarta juga. Jadi sekalian dari SD SMP-nya di Tarakanita, tapi sekolah SMA-nya di Pangudi Luhur. Poin yang saya ingin share di sini sedikit banyak poinnya mengenai perekonomian dan banking yang ini nggak jauh dari yang saya selama ini ya. Saya mau mulai start dari bagaimana secara global kita ada di dunia. Saya ingin juga memberikan bagaimana Indonesia pada saat ini posisinya. Karena saya ingin juga buat adik-adik kita ini semangat karena kalian nanti yang akan memainkan peranan sangat besar. Pemerintah sekarang dengan segala daya upayanya telah berhasil membuat kita menjadi posisi yang paling bagus. Dan di sini nanti ada peranan banknya, di mana peranan bank ini sangat penting sekali ya, sangat signifikan untuk kita berperan di dalam ekonomi Indonesia. Saya sedikit mulai agak dari secara dunianya dulu ya. Ini ekonomi dunia itu sangat tergantung kepada istilahnya kita nih negara G20 ya. G20 ini istilahnya sangat-sangat tergantung dunia ini kepada G20, dan G20 ini 20 negara dan 19 sebetulnya, tapi 1 Uni Eropa terdiri dari negara-negara kecil di Eropa. Ini bagian daripada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentralnya yang sangat mengendalikan ekonomi dunia. Kenapa sangat penting? Ini sangat penting sekali, kenapa? Karena ini mewakili 90% dari PDB dunia. Bayangkan ekonomi dunia, 90% ini tergantung kepada G20 ini, G20 ini. PDB ini ya, intinya tuh produk domestik bruto, itu suatu income yang diperoleh dari suatu negara yang merupakan kunci utama untuk menjalankan suatu ekonomi di negara masing-masing. Jadi kembali kepada G20 ini, kenapa sangat penting? Karena ini mewakili 90% PDB dunia. Jadi kebayangkan begitu besarnya pengaruhnya. Yang kedua, dia juga mewakili 90% perdagangan dunia. Jadi sangat-sangat berperan sekali, dan istilahnya ini perdagangan seluruh dunia itu 90% dilakukan oleh negara-negara G20 ini. Terus secara penduduk, ini 2/3 dari penduduk dunia ini ada di G20. Apa aja di G20 ini kita bisa lihat, Indonesia ada di sini secara abjad ya, artinya ada di posisi nomor 9 dari secara abjad ya. Tapi inilah negara-negara besar yang sangat bergantung di ekonomi dunia ini. Slide berikutnya, saya juga ingin menunjukkan bagaimana G20 ini sangat besar pengaruhnya kepada PDB, produk domestik bruto di dunia di tahun 2019 ini. Ini akhir tahun ya. Akhir tahun, kita yang kelihatan sekali Indonesia tuh berada di 10 besar PDB di tahun 2019 ini. Kita di posisi nomor 7. Kita dengan kondisi yang begitu bagus, negara-negara masih pada negatif, kita masih bisa tumbuh lumayan. Ini dengan posisi 5%. Paling penting tuh growth-nya adalah masih ada growth positif, dan Indonesia tuh rata-rata di atas 4%, 5%. Ini yang menyebabkan PDB kita terbesar di dunia untuk 2019, kita di posisi nomor 7. Ya, jadi ini yang peranan terbesar dari bagaimana Indonesia bisa berperan sangat tinggi. Kita lihat Cina paling tinggi, Amerika, India, Jepang, Jerman, Rusia, dan kita di nomor 7. Nah, ini yang saya ingin share, slide berikut ini yang saya ingin share buat adik-adik kita semua. Menurut prediction dari PwC tahun 2050 ya, jadi kurang lebih 30 tahun lagi, ini kan pasti adik-adik ini akan menjadi jadi pada businessman, udah jadi pada pengusaha, udah jadi, mudah-mudahan
ini semua berperan. Karena kenapa? Dengan growth yang seperti ini, PwC meramalkan ada 3 besar negara di dunia, Cina, India, dan Indonesia. Kalau kita perhatikan, kebetulan 3-tiganya penduduknya banyak. Jadi dengan lihat ke sini, dan growth yang besar ini yang akan nanti berperan ke depan. Jadi saya sangat berharap semangat tinggi buat adik-adik semua. Mari kita belajar dan kita siap dengan perubahan yang sangat-sangat drastis. Dan saya berharap kita jadi berperan di dalam ekonomi di Indonesia. Ini gambaran secara global dulu. Kita masuk berikutnya. Gara-gara pandemi ini juga, ini prediksinya yang menarik adalah dari G20 ini, yang dianggap hanya 3 yang bisa growth besar, itu hanya 3 lagi yang Cina, India, Indonesia. Persis seperti yang PwC, yang menilai ini yang akan bisa bertahan. Yang lain semuanya minus. Kenapa juga sekarang kita PSBB-nya juga jalan, tapi juga sudah mulai transisi, karena kita melihat ekonomi sangat penting. Ya. India sudah berhasil sudah mulai juga kayak Indonesia. Dia yang benar-benar bikin lockdown resmi. Indonesia tidak pernah bikin lockdown resmi. Dan Cina kita tahu bersama dia berhasil di Wuhan. Jadi pandemi ini sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian global. Tapi kita lihat semua dalam posisi negatif. Mudah-mudahan kita berharap Indonesia bisa seperti yang diprediksikan. Mudah-mudahan masih angka positif. Ini yang secara global yang saya ingin sampaikan. Nah, mulai kita masuk kepada bagaimana di Indonesia, ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia ini peranan besarnya adalah terus terang growth ini paling banyak bagus karena semua diatur oleh pemerintah. Ya. Pemerintah sangat berperan untuk mengerahkan untuk para bisnis bisa jalan, pasar bisa berjalan dengan modal yang sangat kuat. Kalau saya lihat saat sekarang posisi bulan Mei kemarin, cadangan devisa kita udah sampai 30 miliar US dollar, cukup sekitar 6 bulan, 8 bulan ekspor. Minimal itu harusnya 3 bulan kita bisa sampai seperti itu. Dan yang paling key utama adalah growth kita tuh positif ya. Mungkin diprediksi agak setengah berpengaruh ya di dalam 3 bulan ini, tapi growth ini kita berharap tetap positif sampai dengan akhir Desember nanti. Dan yang paling penting, yang suka diributin semua orang ini adalah, wah utangnya naik. Tapi Indonesia ini sangat-sangat baik memanage hutangnya terhadap GDP. Kita masih 30%. Negara-negara lain tuh seperti Amerika itu udah di atas 100% semua. Jadi inilah yang menyebabkan kita, kembali tadi prediksi PwC, artinya kita akan jadi pemain besar ya. Sekarang sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Nah ini saya berharap adik-adik harus cepat menyadari kondisi ini. Kita harus cepat berubah ya. Kita harus cepat berubah terhadap perubahan yang sangat-sangat. Ini perubahannya bukan cepat, tapi benar-benar super ya. Istilahnya super banget. Nah ini yang saya berharap kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi global yang ini. Ini udah masuk di dalam ekonomi di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam perbankan sendiri. Bahasa gampangnya, teorinya sih gampang lah. Bank itu peranannya cuma simple. Ada masyarakat yang kelebihan dana, ada masyarakat yang kekurangan dana. Dua posisi ini kalau kita temukan langsung kan agak susah. Kita nggak tahu siapa yang kelebihan, kita nggak tahu siapa yang kekurangan. Nah, ini kita memerlukan wadah yang namanya bank. Nah, bank disinilah yang memberikan jembatan supaya antara orang kelebihan dan kekurangan bisa di-manage, diatur oleh bank. Nah, nanti kita bisa menyalurkan. Untuk yang kelebihan dana, bisa taruh di bank. Ya. Atas taruhnya itu, banknya akan memberikan suatu kompensasi atau imbal balik bunganya sampai dengan, ya ini average ya, bunga ini kan average. Bisa sekitar segitu. Ada, kalau dari giro mungkin kecil, 1-2%, tabungan 4%, deposito bisa sampai 5-6-7%.
Kemudian ini ditaruh, diputar oleh bank, dia siap, siapa yang mau pakai. Nah, kalau ada kekurangan dana, dia kasih kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Nah, tapi atas kekurangan dana diberikan kepada nasabah ini, dia perlu duit, tapi dia kan mesti balikin dong. Nah, dia balikin, dia bayar bunga ke bank. Berapa dia bayarnya? Ya, average sekitar 10-12. Ini artinya, inilah fungsi bank di tengah, membantu orang yang kelebihan, membantu yang kekurangan, dan disinilah kurang lebihnya fungsi bank intinya di situ. Membantu secara keuangan antara kelebihan dan kekurangan dari pihak masyarakat. Nah, bank ini jalan mesti ada pengawasnya. Nah, pengawasnya ini kita memiliki suatu, dulu semua digabung di Bank Indonesia, tapi sekarang Bank Indonesia lebih fokus, ya, dilepas pengawasan kepada bank. Dulu pengawasan keuangan, pengawasan perbankan itu semua di-cover oleh Bank Indonesia. Sekarang sudah mulai dirubah. Bank Indonesia hanya fokus kepada moneter. Dia hanya fokus kepada sistem keuangan. Dia hanya fokus kepada makroekonomi aja. Kenapa demikian? Supaya bisa ngatur. Dia akan ngatur itu yang namanya inflasinya. Dia akan atur keuangan sekarang menekan kemarin. Rupiah kita kemarin, jagoan sekali. Kita bisa di bawah 14.000. Kemarin ditutup dengan 13.900 sekian. Itu sesuatu yang sangat menarik, padahal Desember yang lalu kita tidak seperti itu. Bahkan pada pasca pandemi di bulan Maret, kita hampir menyentuh 16.000. Jadi sempat naik tinggi, tapi kita kuat. Kenapa? Inilah kekuatan kita. Bank sentral kemarin sempat guyur juga. Jadi kalau kita perhatikan, cadangan devisa kita sempat turun juga, tapi sekarang sudah kembali ke 130. Kemudian pengawas yang sekarang untuk perbankan ini yang asing kita sebut dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang lebih mengawasi, mengatur, dan melindungi lebih dari bank. Dulu hanya bank, sekarang ada bank, ada non-bank juga. Apa non-banknya? Ada asuransi, ada multi-finance, ya, perusahaan pembiayaan, ada penggadaian. Nah, ini yang diawasi juga. Plus, di dalam pasar modal, kalau bank ini kan pasar uang, ya. Kalau pasar modal ini untuk kita raising fund, untuk mengambil uang-uang masyarakat lewat bursa. Nah, pasar modal ini kalau ada suatu perusahaan yang go public, jadi terbuka, dia bisa menerima dana masyarakat. Nah, ini juga menjadi seorang emiten. Jadi suatu perusahaan yang jadi terbuka itu akan menjadi emiten, dan emiten ini akan diawasi juga oleh OJK. Jadi OJK ini benar-benar fokus bukan hanya ke bank, ke non-bank, dan juga kepada para emiten. Ini pengawas keuangan. Nah, ini sekedar teori, tapi kita semua sudah tahu, cuman hanya cepat saja bahwa bank-bank di sini jenis banknya cuma ada 2, bank umum, di mana bank umum ada bank pemerintah, bank swasta, bank daerah. Bank daerah ini BPD ya dulu, ya, terus kemudian ada bank syariah. Kemudian yang kedua, yang sangat banyak sekali, hampir 1.500-an itu adalah BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Itu jumlahnya banyak sekali sampai 1.500. Kalau bank umum nih sekitar 110-an, ya. Nah, ini jenis banknya ada 2. BPR dan bank umum. Bank umum tadi kita lihat ada bank pemerintah, bank swasta, bank daerah, dan bank syariah. Kemudian kita bagi lagi dengan produk bank. Nah, ini agak sedikit teknis, tapi saya minta waktu biar lebih menggambarkan, ya, bagaimana produk bank tadi. Jadi ada orang tadi kita ingat slide kelebihan, ini ada simpanan. Jadi bagaimana simpanan produk-produknya sangat simpel sekali. Kita ada namanya produk deposito. Berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Dia hanya bisa ditaruh untuk kita simpan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan dia akan dapat imbal balik bunga sekitar ya 5-7%, tergantung banknya masing-masing. Nah, ini deposito ini bisa dipilih sesuai dengan jangka waktu dan tidak bisa diambil di tengah-tengah karena kan ada kontraknya 1 bulan, 3 bulan, tergantung kita maunya. Kemudian ada tabungan. Nah, ini yang saya ingin supaya dalam kesempatan baik ini saya ingin supaya adik-adik mulai belajar nabung. Ini bisa
diambil sewaktu-waktu ya. Bunganya lumayan lah, ada 2-4%, tapi kadang-kadang tabungan tuh suka banyak gimmicknya, suka banyak hadiah-hadiahnya. Jadi ini bisa dicoba juga. Kemudian ada giro. Nah, giro ini biasanya buat perusahaan atau buat perorangan yang bisnis. Itu juga bisa diambil sewaktu-waktu, tapi imbal balik bunganya sangat kecil sekali. Media penarikannya tuh cek dan biliat giro. Nanti kita akan lari ke sana, tapi inilah bagian produk simpanan. Kemudian di sisi kredit, kredit ini saya tidak terlalu banyak details karena saya pikir adik-adik mungkin nanti belum waktunya ya untuk bicara di kredit. Ini kredit nih sesi sendiri bisa 3 hari saya ngajar untuk saya kredit, tapi ini hanya gambaran. Kredit hanya ada 2, kredit konsumsi dan kredit produktif. Konsumsi ini artinya apa? Hanya untuk yang sifatnya konsumtif. Ya, jadi bisa beli rumah, KPR, beli mobil, car loan yang kita beli untuk kendaraan, kemudian serbaguna. Serbaguna bisa buat apa? Buat sekolah, bisa buat pendidikan, bisa buat jalan-jalan. Walaupun sekarang lagi nggak bisa jalan-jalan ya, tapi artinya ini salah satu contoh, ada renovasi atau apa. Nah, ini kredit konsumsi yang sifatnya habis dan tidak ada hasilnya kembali. Nah, kalau yang kedua, kredit produktif ini bisa kredit investasi, membangun suatu pabrik atau apa, kemudian untuk menjalankan bisnisnya itu dengan modal kerja. Kurang lebihnya sebetulnya banyak, tapi ini saya hanya bikin singkat aja karena waktunya kan cuma nggak sampai 1 jam saya presentasi ini. Kemudian jasanya ya kita tahulah, kita bisa transfer, bisa inkasso, collection, bisa ada safe deposit box, ada kartu debit, dan juga bank juga bisa untuk kita tukar mata uang asing. Ini untuk di sisi. Nah, ini berikutnya ini adalah nggak usah takut, dalam simpanan kita ini dijamin oleh pemerintah. Namanya lembaganya itu adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, maksudnya apa? Ini kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat jadi susah karena dianggap tidak ada yang menjamin. Pemerintah sekarang membentuk satu asuransi dalam bentuk seluruh pinjaman yang ada di bank itu dijamin. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nggak lebih dari jumlah 2 miliar ya, dalam satu nomor nasabah. Kemudian secara waktu ke waktu ini berubah. Kalau slide ini kan proposisinya sudah lama ya. Sekarang Bank Umum tuh udah nggak 6%. Dia hanya cover sampai 5,25 bunganya. Maksudnya apa? Dijamin oleh LPS kalau bunganya masih 5,25. Kalau bunganya terima 7%, itu nggak dijamin. Karena LPS hanya menjamin sampai dengan rate seperti itu. Ya, jadi ini ada secara waktu ke waktu LPS akan mengeluarkan sampai sejumlah berapa. Jadi intinya nggak usah khawatir, simpanan ada garansinya, ada asuransinya lewat lembaga penjamin simpanan. Makanya tagline-nya bagaimana kita simpan itu pasti kita aman karena dijamin. Sepanjang kurang dari 2 miliar per satu nasabah atau rate-nya masih sesuai dengan rate penjaminan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengenai rekening giro yang dipakai oleh perusahaan atau perorangan, kita mengenal namanya cek. Ini namanya cek, media penarikan dari giro. Kalau tabungan kita nariknya pakai slip penarikan biasa, kalau dari giro kita pakai cek. Nah, cek ini atas unjuk. Jadi siapapun yang terima cek ini, kita datang ke banknya, misalnya bank BCA, kita datang, saya dapat ini, itu bisa ditarik tunai. Ya. Atau bisa juga kita transfer non tunai. Jadi atau kita mau jadikan deposito, kita mau store itu sebagai setoran kita untuk buka tabungan, itu namanya atas unjuk. Pokoknya ditunjuk aja jadi uang. Ya. Ini media penarikan dengan yang sebutannya cek. Bagaimana yang satu lagi, ada istilahnya biliat giro. Biliat giro ini nggak bisa tunai. Ini hanya non tunai. Dan ini atas nama. Maksudnya atas nama, dia nggak bisa sembarangan. Dia udah mesti jelas ada kepada nomor berapa, kesiapannya, dan yang paling penting dari ini adalah ada tanggal efektifnya. Kalau nggak ada, misalnya di contoh ini contohnya kebetulannya 23 Januari, ya jatuhnya temponya 23 Januari, pada saat tanggal 20 itu nggak bisa dicairkan. Gitu. Jadi
ini ada dua media penarikan dari giro, yang satu cek, yang satu bilet giro. Ya, jadi ini sangat-sangat penting buat perbankan kalau kita pegang dari giro. Ini sangat detail nanti, tapi saya khawatir waktunya nggak cukup. Jadi intinya media penarikan untuk giro ada cek dan ada bilet giro. Nah, berikutnya ini kita bagi jenis uang ya. Jenis uang di sini kita bisa lihat ada uang kartal, itu yang secara fisik kita lihat, ada juga uang giral. Uang giral tadi tuh, seperti cek dan BG gitu, bilet giro itu namanya uang giral, yang nggak berbentuk uang. Apa perbedaannya? Ini kelihatan sekali, saya kasih lihat contohnya, uang kartal dan uang giral. Uang giral tuh ya akan berbentuknya seperti cek dan BG itu, hanya sesuai dengan bank yang bersangkutan. Sementara uang kartal ini, itu adalah uang yang benar-benar fisik, uang kertas yang kita lihat. Berikutnya, ini yang menarik sekarang ini, yang buat saya sangat menarik itu adalah uang elektronik. Kita sudah mulai banyak nih uang elektronik kita. Ada e-money, ya, ada bagaimana berisi keluarkan, ada BNI sebut dengan tap cash. Ini adalah kita beli produk di mana di dalam situ sudah ada uang yang kita pakai untuk ke e-tol, untuk kita parkir, kemana-mana, itu kita bisa pakai. Karena ini adalah uang elektronik, diberikan untuk jadi elektroniknya. Ada isinya, jadi kemana-mana kita nggak usah bawa duit, pegang itu aja. Mungkin kalau adik-adik yang udah biasa juga kita bisa punya OVO, kita bisa punya isi yang dari bentuk-bentuk lain, kan dari Gojek segala macam, itu juga salah satu bentuk-bentuk uang elektronik, tapi tidak dikeluarkan oleh banknya. Kalau ini dikeluarkan oleh bank. Kemudian berlanjut, nah ini sedikit cerita. Di salah satu produk dari perbankan ada kartu debit, ada kartu kredit. Nah ini menarik. Apa sih yang disebut dengan kartu debit dan kartu kredit? Kalau kartu debit itu, kita udah punya tabungan, ya. Misalnya kita tabungan kita mau ambil dulu kan kita pakai istilahnya zaman dulu itu namanya ATM. Nah, ATM kalau kita ambil duit kan harus di tempat ATM-nya. Nah, kalau debit ini tidak hanya di ATM, kita bisa dimanapun sepanjang ada mesinnya, edisinya, kita bisa melakukan transaksi sepanjang ada edisinya kita melakukan dengan kartu debit. Artinya dia mengambil dana sendiri dari tabungan kita. Jadi dari duit kita sendiri. Kalau kita nggak punya duit, ya habis, nggak bisa. Kita punya saldo, katakan kita punya saldo 100.000, kita bisa belanja 50.000, 20.000, tapi kita ambil 500.000, nggak bisa. Itu namanya kartu debit. Kalau yang sebelah kanan, itu kartu kredit. Kartu kredit ini bukan ngambil duit kita, tapi dikasih kredit oleh banknya. Ada limitnya, misalnya 5 juta, 10 juta. Jadi kita ambil, kita transaksi, tapi kita bukan dari duit kita mesti bayar nanti akhir bulan. Jadi supaya kita nggak repot-repot bawa duit, ya kita pakai kartu kredit, nanti kita tinggal transfer bayar kartu kredit. Saya, karena saya udah lama kerja di bank seperti ini, saya sih tidak rekomen adik-adik nanti punya kartu kredit, jangan ya, ini bisa bahaya. Lebih baik kita hanya benar-benar pakai kartu debit, duit yang ada di kita aja. Hati-hati, bijaklah dengan uang. Hati-hati, ini sesuatu yang saya harus sampaikan karena banyak sekali kejadian terlibat dengan keuangan. Kita relatif perlu uang, benar, tapi kita mesti memanfaatkan dengan bijak, ya, dengan baik. Nah, sedikit ada, saya ingin sampaikan sedikit bagaimana Indonesia dibenci sama Amerika ini, mungkin kita istilahnya GPN. Apa ini GPN? Kalau kita punya kartu debit ada tulisan GPN, itu namanya Gerbang Pembayaran Nasional. Ini milik Indonesia. Selama ini kartu debit kita yang ada cross di bawah ini, kartu debit kita tuh pakai Visa sama Mastercard. Kenapa sih kok sekarang kita rubah ke GPN? Karena setiap kali kita transaksi dengan Visa atau Mastercard, walaupun itu buat rekening kita sendiri, walaupun itu ambil dari tabungan kita sendiri, kita mesti bayar ke Visa. Setiap kali transaksi itu $1.
Bayangkan Amerika, seneng banget kan, setiap transaksi dengan menggunakan Visa atau Mastercard, baik kartu kredit maupun kartu debit, itu kena $1. Berapa banyak income-nya. Makanya waktu Gubernur Bank Indonesia membuat suatu keputusan sangat signifikan, kita udah nggak pakai lagi, kita bentuk aja GPN. Maksudnya apa GPN? Semua kartu debit, kita belum mulai dulu kredit, semua kartu debit kita lakukan melalui yang namanya GPN. Sehingga udah nggak bayar lagi Visa. Nah, dengan GPN ini, kita akan meredus biaya dan tidak menambah income-nya Amerika. Jadi kita kartu debit tidak lagi pakai Visa dan Mastercard, kita pakai GPN. GPN ini adalah milik bagaimana kita ke Indonesia sendiri. Income-nya mesti dibayar ke Indonesia sendiri. Nah, ini dari sisi yang kartu kredit ya. Yang sedikit saya juga ingin sharing sedikit mengenai kita sekarang sudah digital banget, sudah larinya udah kemana-mana. Dulu-dulu kita antrean seperti ini udah makanan sehari-hari. Kita sekarang semua sudah digital, jadi kita tidak perlu lagi harus datang, semua bisa pakai m-banking, kita bisa pakai internet, jadi nggak usah repot-repot. Perubahannya sudah sangat mendasar. Kita bisa lihat banyak sekarang lounge-lounge yang sudah full digitalized. Di mall-mall sudah ada digital lounge, ya. Sehingga kita dari rumah aja bisa kerasa, terutama seperti sekarang ya. Nggak usah datang ke bank, kita bisa melakukan semua transaksi buat individual, semua dengan era yang seperti ini. Bank udah totally berubah sekarang. Saya sudah lebih dari 30 tahun di bank. Begitu lulus sekolah, saya ngelamar di bank, sampai hari ini saya di bank. Bayangkan 30 tahun, saya merasakan bagaimana perubahan yang terjadi. Sekarang semua serba digital. Dulu kalau tutup buku, kalau proses akhir bulan, saya tuh sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, untuk menunggu proses tutup buku. Sekarang dengan komputer, kita bisa cepat selesai, jam 5 pun kita bisa pulang seperti biasa. Nah, ini perubahan digital yang sudah sangat merebak, dan ini juga agak menarik, kita bankir-bankir pun juga sudah tidak lagi model seperti dulu. Kalau dulu tuh, pakai jas. Sekarang saya sudah setahun 2 tahun terakhir, saya udah nggak pernah pakai dasi lagi dan tidak perlu dasi. Kita sudah pakai batik. Ini para bankir-bankir besar. Kita lihat modelnya udah batikan. Ini kalau benar-benar hanya untuk formal. Kalau nggak formal, kalau cuma ke kantor, apa yang kita lakukan? Kita manual casual saja. Ya, jadi inilah bagaimana kita sudah berubah juga. Tidak hanya proses digital, tapi juga proses bagaimana kita melakukan suatu perubahan tampilan ya. Bagaimana kita para bankers juga menjaga supaya kita tetap down to earth ya. Jadi nggak terlalu jauh jaraknya dengan para nasabah kita. Nah, ini slide terakhir yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua. Yuk kita belajar menabung. Kenapa? Ini sangat membantu sikap dan integritas kita kepada diri kita sendiri. Dulu kita mengenal kita nabung. Saya mungkin nggak tahu, mungkin adik-adik juga masih ada yang suka menabung seperti ini. Tapi rasanya ini udah dulu ya. Sekarang kita udah istilahnya udah nggak ada deh. Sekarang kita coba deh kita nabung, kita ke bank. Cuma memang susah. Saya melihat kondisi sekarang. Saya tahu belajarnya ampun-ampun ya, Senin sampai Jumat itu kita full ada di sekolah. Ya. Dan mungkin kalau boleh saya katakan, saya punya solusi yang menarik, belajar nabung atau belajar kita untuk membuka rekening. Kita coba sekarang, coba Sabtu Minggu deh, kita bisa juga ke bank. Ya, kenapa? Saya lihat beberapa bank juga sudah melakukan weekend banking. Maksudnya apa? Ya Sabtu Minggu dia buka. Sepanjang yang saya tahu tuh ada BCA di PIM, di Pondok Indah Mall, ya. Jadi ada weekend banking yang bisa melayani Sabtu Minggu. Sehingga kita nggak ada kendala. Cobalah belajar dari usia dini, dengan kartu pelajar itu udah bisa buka kok rekening. Jadi tabungan, memiliki tabungan, ada ATM-nya, terus kita bisa tabung, ya. Sehingga kita rasakan bagaimana kita menjadi seorang nasabah, terus nggak ada salahnya kita belajar untuk menabung supaya kita punya suatu disiplin yang baik untuk kita sendiri dan bijak menggunakannya untuk keperluan kita sendiri.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan, tapi secara keseluruhan saya ingin sharing, poinnya cuma satu, banking dalam industri, di dalam satu industri yang sangat highly regulated ya, artinya banyak sekali aturan-aturan main, sangat menarik kalau kita bisa menjadi bagian daripada banking di situ. Dan saya berharap adik-adik belajarlah yang rajin, cepat selesaikan sekolah, belajar setinggi-tingginya, karena sekarang kompetisinya sudah sedemikian tinggi. Pendidikan sangat penting buat kita, dan kalian akan menjadi bagian daripada Indonesia yang akan besar nanti. Kita lihat tadi di slide-slide pertama, di dunia G20 itu, kita bagian daripada itu, dan Indonesia diprediksinya bakal besar, dan sudah terbukti besar. Nah, ini yang kita harapkan, yuk kita belajar sebaik mungkin, dan adik-adik akan jadi bagian daripada kemajuan Indonesia nantinya. Mungkin itu aja. Akhirnya Pak Henry, Bu Tris, silakan kalau ada pertanyaan. Oke Bapak Simbat, terima kasih. Saya sampai kaget tadi untuk dari peranan bank ya, terus yang Indonesia termasuk negara nomor 7 yang di PPD ya 2019, terus sama yang nomor 3 itu yang luar biasa sekali, padahal dalam pandemik ini kan kayaknya Indonesia sangat turun sekali ya Pak, itu luar biasa, sampai kaget tadi, beberapa guru di sini juga kaget. Oke Pak, oke selanjutnya kita akan buka tanya jawab ya. Saya buka dulu mungkin dari anak-anak. Silahkan kalau mau langsung aja, atau mungkin dari Bapak Ibu silakan boleh untuk bertanya. Saya persilahkan. Ini dari Pak Teri. Ada. Dari kita akan dibuat pembelajaran juga, Pak. Ya. Luar biasa, Pak. Oke, Malvin ini mau bertanya. Ya. Silakan. Iya, saya bacakan. Malvin mana sih? Malvin ya. Oke, dari Malvin. Pagi Pak Simbat, saya Malvin. Saya mau bertanya tentang asal pendapatan negara ini dari mana aja ya Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung aja ya, biar cepat ya. Pendapatan negara itu sangat-sangat sekarang sangat berubah drastis ya. Saya ambil contoh dari BUMN, perusahaan umum milik negara. Itu sekarang menjadi suatu dorongan terbesar pendapatan negara. Salah satu contoh, Pertamina. Dulu tuh nggak ada apa-apanya di dunia. Sekarang sudah mengalahkan Petronas, sudah mengalahkan Shell, sehingga sekarang Pertamina ini udah jadi pemain besar dunia. Ya. Dan ini nggak main-main menghasilkannya. Inilah yang menghasilkan kepada pendapatan negara. Di luar pajak. Dulu pajak itu sangat diandalkan, tapi sekarang dari BUMN itu sendiri, perusahaan-perusahaan itu sendiri, yang milik negara, itu pendapatannya sangat besar sekali. Itulah yang menyebabkan kita, kenapa produk domestik kita juga besar sekali, negaranya juga kuat, dan sekarang bisnis juga semakin lama semakin kuat. Walaupun belum kita bicara sekarang ya, sekarang ini karena masih pandemik, impact-nya ke bisnis cukup lumayan, tapi secara globalnya kita dari pendapatan negaranya sangat besar dari BUMN sendiri. Kira-kira menjawab, Malvin? Silakan. Oke. Selanjutnya ada ini Pak, dari Luna ini. Selamat pagi Bapak, saya mau bertanya. Jika punya uang dan nominalnya cukup, lebih besar, lebih bagus, kita tabung biasa atau didepositokan Pak? Maksudnya mungkin keuangannya ada lebih gitu loh Pak. Bagus. Nah ini pertanyaan yang sangat basic.
kalau uangnya cukup banyak dan tidak kita pakai, kita taruh aja di deposito. Karena kenapa? Bunganya lebih tinggi. Kita Oke. sisakan sedikit aja, katakan sesuai dengan kebutuhan kita, kalau yang bisa kita tarik sewaktu-waktu. Ya, karena bunganya lebih kecil, cuman mungkin 3-4% aja. Tapi kalau deposito bisa 6-7%, kan lumayan. Ya, jadi dibedakanlah antara yang sesuai kebutuhan yang kita bisa tarik, taruh dalam tabungan, tapi yang nggak kita pakai, kita simpan, bisa taruh dalam bentuk deposito. Semoga bisa menjawab pertanyaan Luna ya. Terima kasih. Yang lain, silakan. Oke. Bapak, terima kasih. Pak Andri putus-putus suaranya. Selanjutnya adalah saya Daniela di awal. Halo. Pak Hendri, pertanyaan dari Daniela ini Pak Hendri. Ini Pak, pertanyaan dari Daniela. Kalau menabung itu di awal atau akhir Pak? Di awal atau akhir? Kalau menabung sih dimanapun juga bisa. Dia nggak ada jangka waktunya. Setiap saat kita mau taruh, kita bisa setiap saat bisa datang ke bank untuk taruh duitnya gitu. Begitu juga kalau mau ngambil, sepanjang saldonya ada, juga bisa setiap saat. Oke, gitu ya Daniela ya. Terus pertanyaan dari Pak Tri, Pak Sinat. Selamat pagi Pak, mau tanya apa benar dengan menggunakan Zoom, data kita bisa diretas oleh pihak lain? Wah, ini di luar pengetahuan saya. Cuman sepanjang yang saya tahu gini, kalau Zoom kita bayar, itu kita ke-protect. Mungkin ini takutnya kalau Zoom yang gratis-gratis ya. Dan Zoom gratis kalau nggak salah ada jangka waktunya. Ya. Cuma ada 40 menit. Ya. Tapi kalau kita langganan, kita bayar, itu ke-protect. Itu yang saya tahu. Mungkin saya nggak nguasai di situ, tapi sepanjang yang saya tahu seperti itu. Oke, gitu Pak Tri. Terus ini Pak, dari Daniela lagi. Daniela, pagi Pak, saya Daniela. Cara supaya rupiah menguat gimana Pak? Kalau rupiah menguat paling gampang cuma satu, kita jangan gunakan mata uang asing, ya. Kita nggak usah tuker-tuker dolar, kita nggak usah belanja-belanja dolar, ya. Kita pakai produk dalam negeri, ya. Kita pakai semua yang berbau dalam negeri. Nah, ini yang akan membuat dolar kita semakin lama semakin kuat. Ya. Ini sekarang udah tingkat yang paling bagus ya, saya rasa rendah banget sekarang di 13.9. Saya nggak tahu hari ini buka berapa, tapi jauh-jauh lebih baik dibanding Desember yang lalu. Oke. Ini ada lagi Pak. Kayaknya pertanyaan banyak nih Pak dari Pak. Oke. Selamat pagi Pak. Angka silakan. pada Bapak ada dari Pak Sigit. Iya Pak Sigit. Sorry, Pak Hendri putus-putus, Pak Hendri. Iya. Pak Hendri suaranya putus-putus. Dibantu Bu Adri aja, Bu. Sorry, nggak kedengeran pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, angka kecukupan atau CAR pada bank yang dinyatakan sehat berapa? Secara teori, capital adequacy ratio kecukupan modal ini, secara teori itu hanya 8%. Maksudnya apa? Karena itu adalah kecukupan modal terhadap adequacy ratio-nya di mana
pinjaman-pinjamannya itu di cover dari capital, itu 8%. Rata-rata perbankan sekarang itu 22%. Ya, jadi kita jauh rata-rata perbankan. Kebetulan kalau bank yang saya pegang sekarang ini itu malah udah 40%. Jadi sangat besar sekali. Tapi ketentuan adalah 8%. Semoga menjawab. Silakan. Ada lagi? Silakan. Silakan. Masih ada waktu. Ini menarik sekali soalnya, bagus soalnya pembahasannya tentang perbankan. Ya. Oke, dari Ibu Justina ya, apakah hanya dengan meningkatkan ekspor, lalu rupiah itu akan menguat, Pak? Komponennya banyak ya. Kalau rupiah menguat tuh komponennya banyak. Okay. Tapi bahasa gampangnya, kalau ekspor kita banyak, tapi import kita rata aja, ya, biasa aja, itu pasti bagus. Tapi jangan sampai ekspor kita banyak, import kita juga banyak, ya percuma gitu. Jadi kenapa kita sekarang banyak, tadi ada pertanyaan bagus juga untuk membuat kita menguat itu salah satu contoh adalah kalau kita banyak ekspor, tapi import kita nggak banyak, kita tuh kebanyakan importnya ampun-ampun sih. Contoh paling gampang nih, kita masih banyak import, kita ini masih makan tahu tempe, susah, kedelai aja masih kita import dari Amerika. Itu yang bikin susah kita, itu susah gitu. Hal-hal kayak gitu yang membuat kita jadi susah. Nah ini pemerintah berusaha ekspornya ditinggikan, tapi saya masih ngerasa bagus sekali ekspor kita. Memang sekarang kondisi sekarang nggak begitu bagus, tapi kelihatannya ke depannya kita punya barang-barang yang sangat bagus sekali. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, Pak. Bagaimana pemerintah waktu itu ekspor kelapa sawit, CPO ya, palm oil, itu ditolak oleh Eropa karena dianggap merusak lingkungan. Lalu pemerintah kita bilang, ya udah, nggak apa-apa. Inilah yang menyebabkan kejadian yang sangat menarik sekali. Kita nggak ekspor ke sana, lalu kita olah sendiri melalui Pertamina. Apa yang dilakukan oleh Pertamina? Ini yang menyebabkan Pertamina naik daun, hasilnya gila-gilaan. Ada dua yang membuat Pertamina besar. Dia membuat oil, jadi bahan bakar minyak itu dia buat istilahnya B30, B50, cita-citanya pemerintah menjadi B90, bahkan kalau perlu B100. Artinya apa? Bahan bakar itu akan dari minyak kelapa sawit. Kita nggak perlu lagi import yang namanya bahan baku BBM itu. Nah, makanya ini yang menyebabkan Pertamina sekarang lagi naik daun, dan kilang kita sekarang lagi dibuat lagi, dan ini agak sedikit quote-unquote politis ya, tapi ini fakta. Kita nggak ikut-ikut politis, tapi ini fakta. Poin pertama, kita merubah menjadi B30, B40 dari hasil sawit kita. Yang kedua, kita hilangkan petrol. Apa itu petrol? Anak perusahaan Pertamina yang untuk import-import itu. Selama ini importnya lewat petrol. Nah, sekarang petrolnya dibubarin semuanya. Nah, sekarang terjadi, ini harga yang tidak pernah terjadi adalah minyak dunia harganya itu benar-benar hancur. Kenapa? Karena nggak dipakai. Orang semua gara-gara pandemi, pada pesawat tidak terbang, mobil tidak banyak jalan, harganya anjlok. Nah, inilah keuntungan kita, kenapa kita punya banyak SDA ya istilahnya, sumber daya alam itu, ini yang paling kuat di kita. Makanya percayalah adik-adik saya yang saya cintai ini, nanti kalian akan bermain untuk Indonesia yang maju. Sangat ya. Ini kita bicara baru sawit, kita belum bicara nikel. Nikel itu nanti, saya udah lihat sendiri bagaimana di Sulawesi. Itu nikel jangan main-main.
nikel itu akan menjadi bahan baku litium. Ke depan, kalau kita punya kesempatan jalan-jalan ke Cina, kaget di Cina sana nggak ada lagi motor yang pakai bensin, semua motor pakai baterai. Semua pakai yang namanya bahan bakarnya itu adalah nggak ada lagi yang pakai yang namanya bensin, semua pakai baterai. Nah, litium ini adalah bahan bakar yang dijadikan dari nikel. Nah, inilah nikel kita. Sama kejadian. Itu kejadian yang menarik. Kita di pemerintah melakukan satu persyaratan tidak boleh jual bahan baku ke luar negeri. Nikel nggak boleh, mesti pakai smelter. Apa itu smelter? Smelter adalah pabrik untuk membuat nilai lebih dari yang sekedar nikel menjadi sesuatu yang sifatnya bagus. Apa yang terjadi? Ditolak sama Eropa. Karena dia bilang, wah saya nggak bisa dapat lagi. Oke, nggak apa-apa. Jokowi bilang nggak apa-apa. Kita pakai sendiri. Apa yang kita pakai sendiri? Kita bikin sendiri. Nah, ini yang jadinya lagi. Siapa negara terbesar produsen nikel? Indonesia. Nah, ke depan kita lihat semua akan menjadi udah nggak lagi yang namanya bahan bakar minyak itu ngambil dari fosil itu udah nggak mungkin lagi. Larinya adalah ke baterai. Itu kurang lebih yang saya ingin sampaikan sharing saya. Adik-adik, bagian daripada kemajuan Indonesia, belajar yang baik. Silakan Pak. Pak Hendri? Ya Bapak, waduh luar biasa Pak, bagus sekali Pak. Oke Pak, apa ada pertanyaan lagi? Waktunya ya tinggal 2 menit atau bisa kita tambah sedikit boleh. Kalau ada mau pertanyaan, oke. Oke Pak, ini ada dari Bu Arni bertanya, mengapa ada beberapa orang yang tidak suka dengan program Pak Jokowi yang memproduksi aftur bahan bakar itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu karena simple. Politik Pak. Karena kalau after itu kita masih import, kita masih istilahnya bahan bakarnya kita masih import. Kalau kita udah produksi sendiri, ada orang-orang yang berkepentingan dengan import itu. Yang rugi ini, yang paling gampang nih, yang paling rugi adalah Singapura, karena semua trading company itu semua adanya di Singapura. Nah, inilah, dan Singapura ini kan sebagian ada orang-orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia kurang ya susah jadinya. Inilah yang jadi kenapa terlepas ya, saya nggak bicara politik, saya hanya melihat momentum kita sekarang bagus, dari sisi pemerintah bagus, dari sisi negara bagus, dan kita punya SDM-nya juga udah bagus. Kita nggak pernah tuh mengalami kesempatan seperti ini. Mungkin eranya saya nggak bisa ngalamin lagi karena saya udah berumur, tapi eranya adik-adik nanti kalian akan mimpin kita di sini. Ya, jadi belajar yang baik. Silakan Pak Hendri. Oke, ada lagi mungkin dari adik-adik atau anak-anak yang mau bertanya. Saya buka satu pertanyaan lagi. Soalnya pembahasannya sangat menarik sekali. Pak, mungkin kapan-kapan bisa ke sekolah kayak gitu bisa nggak Pak? Nanti bisa sharing gitu sama anak-anak, kayaknya lebih seru lagi nih kayaknya nih. Dengan senang hati Pak, saya setiap saat bisa dipanggil Pak. Saya Simatupang, Siamalang tunggu panggilan. Aduh, terima kasih sekali Pak. Luar biasa. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan, jadi kita akhiri dulu untuk acara sesi pembelajaran jarak jauh. Sesi tanya jawab sudah, sekarang untuk sesi penutup dari maaf Bapak Kepala Sekolah, udah dia belum ya? Kalau enggak atau yang mewakili? Bu Adri? Oke, baik Pak Hendri. Pak Yudo belum ada ya? Belum ada, masih ada sama tadi sama pengawas tadi. Oke. Baik, saya mewakili Pak Yudo, Bapak Simbat. Pertama saya mengucapkan mohon maaf tadi Pak, salah menyebutkan nama. Karena saya dapat infonya itu dari Pak Puguh itu Bapak Sinandriadi gitu. Ternyata kalau saya juga kemarin saya juga bingung, ini kok tulisannya benar atau enggak ya? Bapak
dari Pak Punggu, Pak Sinan, tapi kok tulisannya Pak Sinbad gitu. Ya, Makanya kemarin flyer saya kasih ke Bapak untuk dicek, benar apa salah ya? Saya ragu-ragu sih Pak sejujurnya. Ya. Terus saya pribadi, saya mohon maaf Pak atas kesalahan penyebutan nama itu. Terus terima kasih Pak atas ilmu yang diberikan oleh Bapak tentang perbankan. Sebenarnya ini tadi bukan hanya perbankan kalau menurut saya. Ini motivasi dari Bapak, memotivasi anak-anak yang sangat luar biasa Pak. Memotivasi anak-anak untuk rajin menabung. Terus yang kedua, penggunaan kartu kredit Pak. Wah, ini sangat memotivasi anak-anak. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin juga memotivasi Pak untuk mengurangi pinjaman di koperasi misalnya. Jadi memotivasi anak-anak, selain itu juga memotivasi anak-anak tentang masa depan anak-anak untuk belajar semakin giat, karena masa depan mereka di tangan mereka gitu ya. Sangat luar biasa menurut saya Pak, selain kita belajar perbankan, tapi kita dapat motivasi dari Bapak. Terima kasih saya ucapkan Pak. Ya. Terus seri Bapak sungguh luar biasa hari ini. Ya. Di sini juga saya lihat profil Bapak itu kan ternyata pensiun ya Pak. Kalau saya lihat, nah, saya lihat di sini emang saya kemarin nulisnya itu ahli banking gitu ya Pak di layar. Karena saya lihatnya 20 tahun di CMB Niaga, 3,5 tahun di bank apa ini? Commonwealth Bank. 2,5 tahun di bank ICB, setengah tahun di bank MNC, dan 5 tahun di Bank of India Indonesia. Wah, pengalaman yang luar biasa menurut saya tentang perbankan dari Bapak. Terus tadi masukan Pak Hendri sangat bagus Pak. Misalnya nanti sekolah membutuhkan untuk ilmu-ilmu dari Bapak, kami akan mengundang Bapak gitu Pak. Siap. Cimatupang. Aduh, Cimatupang ya. Siang malam tunggu panggilan gitu ya Pak. Iya. Gitu Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak Yudo tidak bisa bergabung karena ada kesibukan, ada tamu dan ada peserta didik yang mau mendaftar. Itu Pak Hendri? Ya. Oke, baik. Saya terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon pamit. Terima kasih. Saya Simatupang aja. Kalau ada panggilan silakan kabari. Udah tahu nomor saya. Jadi silakan kontak saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Anak-anak. Iya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bapak. Oke, terakhir adalah kita doa penutup. Mungkin bantuan dari Bu Ria untuk menutup acara ini. Terima kasih Pak Sinbad atas kehadirannya. Terima kasih sekali atas ilmunya. Kapan-kapan kita akan mengundang Bapak. Oke, silahkan Bu Ria untuk doa penutup. Oke, terima kasih Pak Hendri. Kita akhiri PJJ online hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kegiatan alumni mengajar kali ini dapat terselenggara dengan baik. Kami mengucap syukur pula karena Bapak Sinbad boleh berbagi pengalaman dengan kami pada hari ini. Berkati serta lindungilah selalu Bapak Sinbad dan keluarga, dan dalam setiap langkah hidup mereka. Bagi Bapak, Ibu guru karyawan, anak-anak orang tua, serta semua saja, kami juga mohon perlindungan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Maria Bintang, Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
ini lancar. Ada tambahan.